Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya mari kita menyimak warta sejenak. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kami akan membacakan warta jemaat minggu kedua sesudah Epifani. Yang pertama, Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini: Shirley Angelia Manurung, Robi Matthew Nadia, Bapak Herbert Sitorus, Karen Nauli Pangaribuan, Nasa Angela C. Manulang, Ibu Yohanita Elis Heba Sialagan, Ibu Lismawati Pasaribu, Bapak Volcano Pangaribuan, Ruben Unedo Pangaribuan, Ibu Erlina Wati Boru Sembiring, Bapak Sanggam Hutapea, Ibu Ipong Boru Hutapea, Moza Siagian. Hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Komisi PAK, kelas katekisasi CD. Di gereja kita akan dibuka kelas katekisasi CD bagi jemaat yang anaknya kelas 1 SMA atau sederajat atau telah berusia 16 tahun dapat mendaftarkan diri kepada Komisi PAK Bapak Elvis Pandiangan dengan mengisi formulir dan melampirkan fotokopi surat baptis dan fotokopi akte lahir. Pelajaran katekisasi akan dimulai bulan Februari 2021. Berikutnya pembinaan ketua dan pemimpin CM. GEMI Wilayah 2 mengundang para ketua dan pemimpin CM sewilayah 2 untuk mengikuti pembinaan dalam menggunakan buku materi CM. Acara ini diselenggarakan pada hari tanggal Senin 25 Januari 2021 pukul 19 sampai pukul 21 WIB. Acara ini diadakan lewat Zoom. Ibadah ucapan syukur awal tahun PWMI dan PDWMI Sedistrik 3 Wilayah 2 pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 10 WIB, dan acara ini juga diadakan lewat Zoom. Panitia Kebaktian Bunga Mimbar. Persembahan bunga mimbar 17 Januari 2021 dipersembahkan keluarga Bapak Volcano Pangaribuan. Komisi Penata Layanan dan Keuangan beserta dengan panitia pengadaan pastori, Bapak Ibu jemaat terkasih dapat melihatnya di website gereja kita. Berikutnya himbauan dan lain-lain. Sehubungan dengan hasil rapat majelis tanggal 5 Januari 2021 bahwa yang pertama, seluruh kegiatan ibadah di gereja yang sifatnya mengumpulkan jemaat untuk sementara waktu ditiadakan. Mulai Minggu tanggal 10 sampai tanggal 31 Januari 2021. Maka ibadah Minggu akan dilakukan secara online pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, telah dibentuk struktur kepengurusan Satgas Penanganan COVID-19 GEMI Sungai Yordan serta uraian tugasnya. Antara lain, yang pertama, pengarah Gembala Sidang, Ketua Bapak Samdek Tarigan, Sekretaris Bapak Daniel Sinambela, Bendahara Ibu Lucy Simamora, Seksi Dana Bapak Giaje Simamora dan Ibu Anita Siombing, Seksi Pendataan Bapak Yos Mandala Hutapea, Ibu Jimetis Hite, Bapak Edi Jenepitepulu.
Seksi doa Bapak Simon Yusuf dan tim doa. Seksi pendistribusian Saudara Jaka, Saudari Dwitara Aritonang, dan Saudari Angel Simatupang. Seksi prokes Ibu Ria Siombing. Sesi humas dan call center Bapak Samdek Tarigan, Ibu Lucy Simamora, dan Bapak Simon Yusuf. Besar harapan kami agar kita semua boleh berkontribusi untuk memberikan info dan bantuannya seputar COVID. Untuk rekening Satgas BCA 7000106687 atas nama Lucy Nasa Roni. Selama kita mengadakan kebaktian rumah masing-masing secara live streaming atau online, maka persembahan, baik persembahan ucapan syukur, diakoni sosial, misi maupun persembahan persepuluhan, bisa kita transfer ke BNI nomor 0282569508 atas nama GMI Sungai Yordan. Bagi jemaat yang telah mentransfer ke rekening tersebut, bukti transfernya tolong diberitahukan kepada bendahara gereja, yaitu Bapak Parlin Simanjuntak, atau kepada sekretariat Ibu Priska, agar dapat dinafirikan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kiranya kita tetap menjaga protokol kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudaraku untuk bangkit berdiri. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji mengagungkan namanya bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 34 yang berjudul Hai Berempun Semua. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menganggap jangan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan dan anugerah untuk kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Meskipun lewat persekutuan kami boleh lewat online, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami. Berkuasalah Tuhan atas ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon.
Amin. Amin. Kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 62, Mari Orang Berdosa. Jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan beresponsoria. Responsoria kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 139. Kita membacanya ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan dengan ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman yang condong keluar dan Bapak Ibu yang membacakan firman yang condong ke dalam. Beginilah bunyi dan isi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kala aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau menggurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk, ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulit pikiran-Mu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Amin. Gloria Patri. Sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, saya persilakan duduk. Tiba waktunya kita akan menaikkan setiap topik-topik doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Ibu Deborah. Namun sebelumnya mari kita memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 94 yang berjudul Roh Kudus Tetap Teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang padamu memuji namamu sebab Engkau sungguh sangat baik. Kami juga menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, selalu baru buat kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Sehingga kalau kami Tuhan ada sebagaimana saat ini Tuhan, semua adalah kemurahan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau saat ini juga kami bersyukur, kami diberikan kesempatan untuk boleh menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Sebelumnya Tuhan, kami memohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami berdoa Tuhan, buat Presiden kami Bapak Joko Widodo, buat para menteri, buat para pimpinan lembaga tinggi negara, segenap gugus tugas percepatan pemulihan COVID-19 Tuhan. Bapa dalam surga, biar Engkau Tuhan menyertai mereka, biar Tuhan menolong mereka ya Bapa, memberikan kekuatan, perlindungan, hikmat pengetahuan kepada mereka ya Bapa, sehingga mereka oleh karena pertolongan Tuhan diberikan kemampuan
untuk Tuhan melakukan segala tugas-tugas mereka untuk pemulihan ekonomi kami di Indonesia. Bahkan kami juga berdoa untuk pendistribusian vaksin COVID-19 ini Tuhan. Bapak, biar Engkau yang campur tangan menolong, memberkati Tuhan semua, sehingga boleh berjalan dengan baik dan pemulihan boleh ada di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia. Juga Tuhan, untuk COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa memohon Tuhan kepadamu sehingga semua boleh berlalu. Dan juga untuk pendistribusian Tuhan, Engkau ikut campur tangan menolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga kasih dan damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat gereja GMI Sungai Yordan. Kami berdoa Tuhan buat hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Kami juga akan berdoa juga buat majelis, LS, CLS, guru sekolah minggu, dan seluruh aktivis Tuhan. Kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu, biar Tuhan menolong, memberkati, mengurapi, memampukan Tuhan buat setiap pelayanan yang telah dipercayakan kepada setiap kami, agar kami boleh dengan taat dan setia, dan Tuhan mengurapi kami sehingga seluruh pelayanan yang boleh kami lakukan Tuhan, semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kegiatan pelayanan pada tahun 2021 ini Tuhan, biar Tuhan Engkau bernolong Tuhan, menyertai dan memimpin Tuhan buat seluruh program yang telah Tuhan dirancangkan Tuhan untuk GMI Sungai Yordan. Semua Tuhan dengan pertolongan-Mu boleh berjalan Tuhan dengan baik. Baik, kami berdoa juga Tuhan, keikutsertaan seluruh jemaat GMI Sungai Yordan boleh ambil bagian semuanya Tuhan untuk pelayanan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga mohon belas kasihan Tuhan. Kami membawa saudara-saudara kami Tuhan, jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Kami juga berdoa Tuhan, Ibu Pita Florida Hutajulu. Kami berdoa buat Yohanes Sumaryono Sianipar, Ibu Renopa Siahaan, Opu Polha Boru Sianipar, Ibu Theodora Simbolon, Ibu Meritiur Samosir, Bapak Binsar Panggabean, Bapak Bena Pitupulu, Ibu B Boru Panjaitan, Bapak MS Hasialagan, Bapak Hasudungan Sianturi, Ibu Lisda Simanungkalit. Bapak di sorga, Tuhan, Engkau berikan Tuhan pengasihan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Engkau berikan kekuatan hati dan juga iman serta pengharapan yang terus menerus di dalam Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat tubuh mereka yang lemah, segala sakit mereka yang saat ini dirasa mereka Bapa. Bapa dalam surga, Engkau adalah tabib kami Tuhan, yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dapat menyembuhkan saudara-saudara kami ini Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau jamah tubuh mereka, segala sakit mereka disembuhkan di dalam kuasa nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara kami yang sedang sakit di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pendidikan anak-anak kami. Kami berdoa juga buat jemaat yang merindukan keturunan dan juga yang mengandung. Kami juga berdoa buat yang sedang menunggu pasangan hidup dan pekerjaan jemaat-Mu. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Engkau yang bekerja dengan sempurna dalam setiap pengharapan anak-anak-Mu Tuhan, yang berdoa buat pendidikan anak-anak. Tuhan berkati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melewati studi mereka menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang berprestasi Tuhan, yang boleh membahagiakan orang tua dan keluarga. Kami juga berdoa buat jemaat yang merindukan keturunan. Tuhan memberikan berkat keturunan buat setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa buat yang mengandung. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan peliharakan bahkan janin yang sedang dikandung, sehingga boleh Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan dalam menunggu pasangan hidup Tuhan, Engkau berikan yang terbaik buat anak-anak-Mu, anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika kelak Tuhan mereka membentuk rumah tangga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan.
bahkan untuk pekerjaan setiap anak-anak-Mu yang ada di kami Sungai Yordan. Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, biar Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan bagi jemaat atau saudara-saudara kami Tuhan yang sedang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, banyak hal Tuhan, setiap pergumulan jemaat, pergumulan kami ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan Allah tahu dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap kebutuhan kami, Tuhan yang memberkati dan mendengar setiap seruan dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Nats persembahan pada hari ini saya akan bacakan untuk kita. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 106 yang berjudul Tuhan berikan berkat-Mu. Mohon Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami sudah memberikan persembahan kami. Tolong berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami. Dan biarlah sukacita melimpah atas hidup kami. Kami juga mau berdoa pada saat ini ya Bapa yang berpengasihan untuk jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan persepuluhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Parlin Simanjuntak, keluarga Bapak Ade Situmeang, keluarga Bapak K Pangaribuan, keluarga Bapak Jacquin Simbolon, keluarga Bapak A Panjaitan Boru Panggabean, keluarga Ibu Lucy Simamora, keluarga Bapak Univer Sihombing, keluarga Bapak P Pandiangan. Bapak berkati keluarga ini dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap rumah tangga mereka. Damai sejahtera-Mu melimpah atas rumah tangga mereka. Kami juga mau berdoa untuk keluarga yang sudah mempersembahkan ucapan syukur. Kami berdoa untuk keluarga Bapak T.A. Sihombing, keluarga Ibu Lucy Simamora, dan juga Kalista. Berkati Tuhan kehidupan mereka, sukacita-Mu bersama-sama dengan mereka. Demikian juga Bapa, kami berdoa
untuk jemaatmu yang sudah mempersembahkan dana sosial, untuk keluarga Ibu Lucy Simamora, keluarga Bapak Univer Sihombing. Tuhan, Engkau berkati keluarga ini, dan biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan sukacita bagi keluarga ini ketika mereka sudah mempersembahkan dana sosial ke rumah Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Bapak Riki Pasaribu, keluarga Ibu Lucy Simamora, keluarga Bapak Univer Sihombing yang sudah mempersembahkan dana misi. Biarlah dana misi ini ya Bapak dapat dipergunakan gerejamu untuk mengembangkan pengembangan misi di luar sana, menjangkau jiwa bagi Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Univer dan keluarga Bapak Martin Manik yang sudah mempersembahkan persembahan ibadah Natal dan Tahun Baru. Engkau juga yang memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Jack Queen Simbolon yang sudah mempersembahkan persembahan pembuatan ruang multimedia. Ya Bapa yang berpengasihan, tolong berkati keluarga ini dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka. Sukacitamu melimpah atas keluarga ini. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga Bapak Univer Sihombing yang sudah memberikan persembahan Natal, P3Mi PRMI, Natal Sekolah Minggu, dan juga dana pensiun. Berkatilah Tuhan keluarga ini. Kami juga mau berdoa pada saat ini ya Bapa di surga untuk jemaatmu yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini. Kami berdoa untuk Shirley Angelia Manurung, Robi Matthew Nadeak, Bapak Herbert Sitorus, Karen Nauli Pangaribuan, Natasha Angela Manulang, Ibu Yoanita Eliseba Sialagan, Ibu Lismawati Pasaribu, Bapak Volcano Pangaribuan, Ruben Unedo Pangaribuan, Ibu Erlina Wati Sembiring, Bapak Samgam Hutapea, Ibu Ipong Hutapea, Moza Siagian. Bapak, biarlah dengan bertambahnya usia, bertambah kasih mereka kepada Engkau. Berkati kehidupan, pekerjaan, keluarga, masa depan mereka. Kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian juga Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah Dewi Meta Aritonang dengan Yosef Tobing yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari tahun 2021. Kami berdoa untuk rencana indah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati Tuhan dalam segala persiapan mereka untuk keluarga kedua belah pihak. Tuhan yang memberkati, mencukupkan dana yang mereka butuhkan secara khusus Tuhan untuk kesehatan mereka. Demikian juga Bapa, kami berdoa pada saat ini untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Lisinta dan juga Bapak Univer Sihombing. Bapak berkati Tuhan pada saat ini untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit ini. Berikan kekuatan, berikan semangat untuk mereka juga mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap obat, kami berdoa untuk setiap makanan yang dikonsumsi. Tuhan, Engkau yang turut campur tangan. Demikian juga untuk tangan para medis dalam melakukan tindakan pengobatan. Berkati agar mereka juga dapat memberikan pelayanan yang baik. Kami berdoa juga untuk keluarga yang mendampingi. Tuhan, berikan mereka kesabaran, berkati juga kesehatan mereka. Demikian juga ya Bapa yang berpengasihan, kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Volcano Pangaribuan yang sudah mempersembahkan bunga mimbar ke rumah Tuhan. Bapa, berkenanlah Engkau memberkati kehidupan rumah tangga ini dalam setiap pekerjaan mereka, dan biarlah sukacita damai sejahtera-Mu bersama dengan keluarga ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami kepadamu, inilah permohonan kami. Terpujilah nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Ibu Pendeta Rini Siregar. Namun sebelumnya mari kita memuji memuliakan Tuhan yang berjudul kehadiran Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini atas pertolongan Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau dan tiba waktunya bagi kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, di dalam kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang
Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema untuk kita pada hari ini, peka mendengar suara Tuhan. Satu ketika ada dua orang pedagang yang baru datang dari desa ke kota untuk memperbaiki kehidupan mereka. Singkat cerita, mereka pun mulai berdagang. Salah seorang dari pedagang itu ada yang buta huruf. Sambil mendorong gerobaknya, mereka berjalan menelusuri tempat-tempat yang dilalui oleh banyak orang. Lalu tibalah mereka di satu tempat yang cukup ramai dilalui oleh orang. Ketika mereka menggelar dagangannya, kedua pedagang tersebut melihat ada satu tulisan terpampang, "Dilarang berjualan di sini." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi pedagang yang buta huruf menganggap itu hanyalah papan iklan. Tulisan itu hanyalah papan iklan karena dia buta huruf. Tetapi pedagang yang satunya lagi tahu tapi tidak memperdulikan tulisan tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan untuk situasi kita pada saat ini, pandemi saat ini, bagaimana Satgas COVID-19 menghimbau seluruh masyarakat Indonesia, menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, mulai dari himbauan tertulis dan juga iklan, bahkan di tempat-tempat umum seperti pasar, tempat jajanan kulineran itu dengan mobil patroli, ya mungkin kita bisa ya melihat, dan juga kita yang pernah belanja ke pasar itu berkeliling, ya Pak, mobil patroli berkeliling, biasanya dengan alat pengeras suara mengingatkan untuk tetap memakai masker, mengingatkan untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus, dari dua contoh, dari cerita tadi, seringkali orang tidak peduli, seringkali orang tidak mau tahu, tidak menghiraukannya, tidak mau dengar. Apakah itu dalam bentuk tulisan ataupun melalui alat pengeras suara. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, situasi ini pun terjadi pada zaman Eli dan juga Samuel. Imam Eli yang tidak bisa mendidik kedua anaknya, Hofni dan Fineas, dengan baik. Dia tidak mampu menegur mereka sebagai ayah dan juga sebagai imam Tuhan.
Dan anak-anaknya Hofni dan Fineas tidak menghormati Tuhan. Sementara Samuel yang sudah dinazarkan oleh Hana ibunya diberikan kepada Tuhan menjadi pelayan di usia yang masih sangat muda, tumbuh menjadi anak yang taat dan dikatakan berada dalam pengawasan Imam Eli. Saudara-saudari, tentunya Samuel di usia yang muda, ketika dia memperhatikan tindak tanduk, tingkah laku dari Hofni dan Fineas, bisa saja dia terpengaruh, bisa saja dia ikut-ikutan. Tetapi Samuel ketika melihat tingkah laku Hofni dan Fineas, anak-anak Imam Eli, dia tidak terpengaruh. Dan bukan hanya itu saja, kerohanian anak-anak Imam Eli yang bobrok diikuti juga dengan bangsa Israel yang berada dalam situasi kerohanian yang mulai mengalami kebobrokan, yang mulai mengalami kemerosotan, yang tidak lagi menghormati Tuhan. Moral mereka bobrok di hadapan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan pada ayat yang pertama, pada masa itu firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering dinyatakan oleh Tuhan. Tidak ada lagi nubuatan-nubuatan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bisa dihitung dengan jari firman Tuhan yang dinyatakan bagi mereka. Dan yang terjadi, rohani mereka mengalami kekeringan, berbuat semau-maunya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sama dengan kehidupan orang Kristen. Kalau dalam rumah tangga kita tidak ada pernah baca firman Tuhan, kalau dalam rumah tangga Kristen itu tidak ada doa dan lain sebagainya, kekeringan rohani terjadi dalam rumah tangga itu. Tidak merasakan damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan jarang diberitakan di tengah umat Israel. Itu artinya komunikasi antara Israel dengan Tuhan tidak baik. Seharusnya di tengah kondisi yang terjadi pada keluarga Imam Eli dan juga bangsa Israel, ada penghubung yang dapat mengingatkan tindakan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu Imam Eli. Tapi yang terjadi, Eli tidak bisa berbuat apa-apa, membiarkan kesalahan itu terus dilakukan, terus diperbuat oleh anak-anaknya. Bahkan dia juga melihat bagaimana moral bangsa Israel yang semakin hari menurun. Dia melihat saja, membiarkan begitu saja. Seharusnya dia sebagai imam, dia mengingatkan, dia menegur. Tetapi itu yang tidak terjadi. Dan terus dilakukan. Itu artinya bangsa Israel berada dalam masa-masa kegelapan. Ketika firman Tuhan jarang diberitakan dan nubuatan pun juga jarang ada disampaikan. Mereka berada di masa-masa kegelapan. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apakah keadaan orang Israel akan terus seperti itu? Tuhan senantiasa mengambil inisiatif untuk tidak membiarkan umatnya berada di dalam masa-masa kegelapan itu. Kehadiran Samuel di rumah Allah menjadi penghubung Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, untuk menyatakan maksudnya, rencananya, nubuatannya bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan pada firman Tuhan yang kita baca ini, yang sudah dibaca ini, 3 kali, ya, sebanyak 3 kali Tuhan memanggil Samuel, dan Samuel mengira kalau Imam Eli yang telah memanggilnya. Karena apa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Samuel berpikir
Karena pada waktu itu kan kondisi dari Imam Eli itu penglihatannya sudah mulai kabur. Usia yang sudah lanjut. Dia berpikir ya, kalau Imam Eli membutuhkannya, memerlukannya. Ternyata tidak. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, Imam Eli menyadari kalau Tuhan yang sudah memanggil Samuel. Dan Eli katakan kepada Samuel, kalau ia memanggil engkau, dia pesankan kalau nanti dia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang sudah-sudah Tuhan kembali memanggil Samuel dan dia menjawab, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus, panggilan Tuhan kepada Samuel direspon dengan baik. Samuel peka mendengar suara Tuhan. Dia siap mendengar apa yang akan Tuhan sampaikan, apa yang akan Tuhan lakukan baginya. Samuel dipersiapkan Tuhan untuk menyatakan maksudnya, rencananya untuk keluarga Imam Eli dan juga bangsa Israel. Nanti kita bisa baca di ayat yang selanjutnya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kita telinga, Dia memberikan kita 2 telinga untuk mendengar. Namun kalau kita mau jujur, mungkin kita mengaku seringkali tidak menggunakan kedua telinga kita ini dengan baik, malah mempergunakannya untuk mendengar hal-hal yang tidak penting, yang tidak berguna. Apalagi di masa-masa pandemik ini. Terkadang kita dengar ya, ketika ada orang menyampaikan, benarkah berita itu? Atau itu tidak benar. Sehingga ketika kita mendengar berita-berita yang tidak benar itu yang membuat ya terkadang imun kita, kesehatan kita semakin drop, semakin tidak baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pergunakan pendengaran kita dengan baik sehingga kita tahu apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan, khususnya di masa-masa pandemik pada saat ini, di tengah situasi kita pada saat ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan minggu ini mengajak kita belajar lagi untuk peka mendengar suara Tuhan. Untuk peka mendengar suara Tuhan, mendengar dengan seksama, mendengar dengan sepenuh hati. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami diingatkan sebagai orang percaya, Engkau sudah menciptakan kedua telinga kami, pendengaran, berikan pendengaran bagi kami. Kiranya Tuhan, kami dapat mempergunakan pendengaran kami dengan baik, apalagi di tengah situasi pada saat ini. Tuhan, ajar kami untuk kami peka mendengar suara Tuhan, sehingga kami tahu apa maksud, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya di masa-masa pandemi pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang menyertai, yang menguatkan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, tetap menjaga kesehatan kita, menjaga imun kita di masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Pada hari ini kami akan menyampaikan sebagaimana yang sudah kami sampaikan dalam WA Group tentang sudah kita bentuk Satgas Penanganan COVID GMI Sungai Yordan, dan adapun tujuan latar belakang mengapa kita buat tim Satgas ini, karena di antara jemaat yang sudah kita ketahui semua ada yang terdampak COVID-19, baik itu dalam ekonomi maupun juga yang terkena COVID-19. Oleh karena itu, gereja ingin membantu, menolong jemaat-jemaat yang terdampak baik secara pekerjaan ekonomi yang benar-benar mengalami kesusahan, dan juga jemaat yang saat ini mengalami sakit, apakah mereka yang ada di rumah sakit ataupun yang isolasi mandiri di rumah. Tentunya mereka pasti juga terganggu kesehatannya, obat-obatan, vitamin mungkin itu dibutuhkan, dan bagi keluarga yang terdampak sehingga ekonomi mereka, pekerjaan mereka pun juga harus terganggu. Oleh karena itu kita buatlah tim ini, dan kita sudah mengadakan penggalangan dana, dan kiranya kita seluruhnya mendukung tim Satgas COVID Sungai Yordan ini agar segala sesuatu yang kita perhatikan dari seluruh jemaat kita dapat kita saling membantu satu sama lain. Dan setelah kami akan sampaikan ini, Bapak Samdek Tarigan selaku Ketua Penanganan COVID GMI Sungai Yordan akan menyampaikan perihal sesuatu hal yang akan dijelaskan tentang bagaimana penyalurannya dan bagaimana pengumpulan dananya, dan sampai kapan ini bisa berjalan. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Samdek Tarigan, dan kalau ada jemaat-jemaat yang terdampak COVID atau yang sakit COVID, marilah menghubungi call center GMI Sungai Yordan, yaitu Bapak Samdek Tarigan, Ibu Lucy maupun juga Bapak Simon. Oleh karena itu, untuk data selanjutnya nanti bisa kita lihat di website GMI Sungai Yordan. Demikianlah pemberitahuan bagi kami. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi jemaat GMI Sungai Yordan yang terkasih. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta tentang pembentukan Satgas COVID-19 GMI Sungai Yordan,
kami sebagai tim Satgas COVID-19 GMI Sungai Yordan akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan Satgas ini. Pertama-tama adalah latar belakang dari pembentukan Satgas ini. Adapun latar belakang dari pembentukan Satgas ini adalah karena semakin banyaknya jemaat yang tertular oleh virus COVID-19, sehingga pendeta beserta dengan majelis memandang perlu segera memberikan penekanan berupa penerapan protokol kesehatan di lingkungan gereja, menerapkan ibadah online untuk mengantisipasi penularan melalui ibadah di gereja, penyampaian kepada jemaat untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan sesuai dengan protokol kesehatan, menerima informasi dan mendata jemaat yang mengalami dampak COVID-19, baik kesehatan maupun ekonominya. Kemudian tugas Satgas yang diberikan oleh pendeta dan majelis yang telah menentukan tersebut adalah: pertama, menerima dan memberikan informasi tentang seputar pencegahan dan pengendalian serta penanganan COVID berupa hal-hal atau berita baru yang terkait COVID-19 kepada jemaat. Kedua, melakukan tracing kepada jemaat apabila diketahui dan ditemukan jemaat yang terkena positif COVID-19. Ketiga, mendata keadaan jemaat yang terpapar dampak COVID-19 beserta juga dengan kondisi ekonominya. 4, menyuplai bahan kebutuhan makanan bagi yang terdampak ekonomi dan memberikan vitamin kepada jemaat yang dalam pemulihan. Kelima, mencari dana untuk kebutuhan seputar penanganan COVID-19. Keenam, melakukan sterilisasi berupa penyemprotan disinfektan di seluruh gereja secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ketujuh, memastikan penerapan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan gereja seperti 3M. Kemudian tim Satgas juga melakukan pengumpulan dana. Satgas COVID telah membuka rekening donasi untuk membantu jemaat yang terdampak COVID baik kesehatan maupun ekonominya. Sampai dengan saat ini, tim Satgas telah menerima donasi dari jemaat sebesar Rp26.450.000. Dana yang telah disalurkan untuk jemaat untuk saat ini atas nama Ibu Pita Hudajulu sebesar Rp874.692. Bagi jemaat yang berkenan dan rindu untuk mendonasikan dananya untuk kegiatan tersebut di atas, dapat menghubungi Bendara COVID-19 GMI Sungai Yordan, Ibu Lucy Nasaroni, atau mentransferkan dananya ke BCA 700106687 atas nama Lucy Nasaroni. Sebagai penutup, kami akan memberitahukan kepada jemaat bahwa untuk bantuan vitamin dan jemaat yang mengalami dampak ekonominya, kami akan mendata dan mendistribusikan secepatnya. Namun demikian, kami akan berkoordinasi kepada tim sosial Majelis GMI Sungai Yordan. Demikianlah hal-hal yang terkait dengan Satgas COVID-19 GMI Sungai Yordan yang bisa kami sampaikan saat ini. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.